Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan mata kuliah kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, di pertemuan terakhir mata kuliah kewirausahaan satu ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan usaha. Ya. Setelah kemarin kita membahas tentang manajemen keuangan pribadi dan keluarga. Aktivitas penggunaan dana, yang dimaksud dengan aktivitas penggunaan dana yaitu menginvestasikan dana pada berbagai aktiva, menginvestasikan dana-dana di berbagai aktiva yang kemudian kita kenal dengan istilah portofolio. Di mana portofolio sendiri adalah adanya minimum 2 barang atau lebih yang dipegang oleh seorang investor atau dikelola oleh seorang investor atau seorang wirausaha. Nah, apa tujuan orang itu memiliki portofolio? Maka tujuannya adalah untuk mengurangi risiko ya bagi mereka yang memegang portofolio. Nah, pengurangan risiko itu caranya adalah dengan melakukan diversifikasi risiko. Portofolio banyak ya, ada saham, ya, kemudian berbagai bentuk usaha, ya, kemudian juga bisa berupa barang, misalnya emas dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh portofolio. Nah, kenapa orang kemudian memiliki diversifikasi atau pengembangan dari portofolio? Karena tentu saja harapannya dia akan terhindar dari resiko. Misalnya ketika orang memutuskan untuk memiliki portofolio berupa saham, kemudian juga memiliki cadangan atau simpanan emas, tentu ketika harga saham turun, ya dia masih mengandalkan misalnya harga emas yang relatif stabil. Jadi intinya diversifikasi itu dilakukan untuk mengurangi resiko. Nah, proses seseorang untuk memiliki atau mempunyai portofolio itu ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah tujuan dari dia invest, kemudian tahap yang kedua adalah ekspektasi pasar, yang ketiga tahap membangun portofolio itu sendiri, dan yang terakhir adalah evaluasi dari kinerja portofolio. Nah, tahap pertama adalah menentukan tujuan investasi, yang ini adalah tahap awal yang harus dikerjakan ketika dia akan melakukan pengelolaan portofolio investasi. Nah, pada tahap ini seorang wirausahawan tentu harus memahami kemungkinan-kemungkinan resiko, mana resiko yang bisa ditolerir, mana resiko yang tidak bisa ditolerir, kemudian juga terus mengevaluasi, meninjau, menimbang-nimbang tentang berbagai portofolio yang akan dipilihnya. Nah, biasanya risiko-risiko yang dapat ditolerir itu berkaitan erat dengan tingkat pengembalian yang diinginkan. Tentu jika high return, ya, high risk, ya, semakin besar pengembalian, maka tentu resikonya semakin besar pula. Demikian pula ketika pengembaliannya itu kecil, biasanya resikonya juga kecil. Nah, tahap pertama ini seorang investor atau seorang wirausaha menimbang-nimbang, kemudian memahami besarnya resiko yang akan ditolerir atau yang akan diambil itu seberapa. Nah, tentu nanti menentukan investasi yang akan diambil. Kalau misalnya ingin investasi yang resikonya tidak besar, ya barangkali cukup dibelikan emas ya, dan disimpan, ya harga emas relatif naik. Meskipun akhir-akhir ini sekarang ini juga tiap hari pergerakannya juga fluktuatif, tapi relatif aman kalau investasi
portofolio emas ya. Tapi kalau saham dan lain sebagainya itu resikonya memang terkadang tidak diprediksi, tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, jadi tahap ini adalah menimbang-nimbang. Tahap yang kedua adalah mengumpulkan informasi terhadap seluruh pasar ya, yang dituju oleh seorang wirausaha. Di mana dalam kegiatan ini seorang wirausaha itu membutuhkan berbagai informasi, ya, berbagai informasi terkait dengan pasar itu sendiri. Bila ekspektasi pasar itu terlalu rendah atau bahkan mungkin terlalu tinggi, tidak sesuai dengan tujuan dia berwirausaha, maka seorang wirausaha harus merevisi ulang tujuannya ya, agar sesuai dengan kondisi dan keadaan pasar. Bila ekspektasi pasarnya tidak sesuai, maka wirausaha akan ya kalau misalnya memaksakan diri untuk terus melanjutkan usahanya, ya maka wirausaha akan menemukan siklus investasi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya, tidak sesuai dengan harapan-harapannya karena ya ekspektasi pasar pun tidak bisa memenuhi apa yang menjadi harapan bagi dirinya ketika memutuskan untuk berinvestasi. Jadi tahap kedua ini menimbang-nimbang pasar seperti apa, kira-kira begitu. Nah, baru tahap ketiga setelah menimbang-nimbang ya kondisi pasar, maka berikutnya adalah seorang wirausaha baru mewujudkan, mengimplementasikan ya, kondisi pasar yang ada dengan cara memilih, membeli, atau menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginannya. Nah, ketika seorang wirausaha melakukan riset, penelitian tentang keadaan pasar, maka tentu seorang wirausaha sudah tahu ya, aset-aset finansial yang menjadi portofolio wirausaha. Ya. Jadi kira-kira kalau pasarnya seperti ini, ya aset-aset yang dimiliki misalnya itu sudah mendukung atau belum ya, sudah cukup atau belum. Kalau pasar butuhnya misalnya kalau misalnya diibaratkan barang itu misalnya butuhnya sekian ton ya, 2 ton, 3 ton, kira-kira aset-aset yang ada itu sudah mencukupi atau belum. Nah di sini sudah ya seorang wirausaha harus action gitu. Artinya melihat ketercukupan modal, kemudian melihat kondisi pasar. Nah, tahapan ketiga ini sudah mewujudkan, mengimplementasikan usahanya. Nah, baru kemudian terakhir tahap keempat adalah melakukan perhitungan atas portofolio yang sudah dikelolanya, ya. Portofolio yang sudah dimilikinya, yaitu dievaluasi. Nah, apakah tingkat pengembaliannya atau returnnya dibanding dengan tingkat pengembalian patokan, karena seorang wirausaha itu untuk mengatakan berhasil atau tidak itu harus ada benchmark ya, harus ada pembanding. Nah, kira-kira kalau saya investasi misalnya saham dengan investasi langsung memiliki toko, nah kira-kira tingkat pengembaliannya lebih tinggi yang mana. Nah, jadi harus ada pembandingnya. Nah, itulah tahap keempat, yaitu tahap evaluasi, melakukan perhitungan atas portofolio yang dikelolanya. Nah, tentu saja kepuasan seorang wirausaha akan terjadi ketika tingkat pengembalian portofolio lebih tinggi dari tingkat pengembalian benchmark atau pembanding tadi. Oh, ternyata kalau saya dagang langsung itu returnnya, pengembaliannya lebih tinggi, untungnya lebih tinggi daripada misalnya saya membeli saham. Ya. Oh, ternyata kalau saya beli emas itu tingkat pengembaliannya lebih tinggi daripada kalau saya buka toko misalnya. Nah, itu sudah harus dilakukan perhitungan tingkat
hasil atau pengembalian dari portofolio yang dia sudah ambil, sudah lakukan. Itulah tahap keempat. Berikutnya, saudara, terkait dengan usaha atau berwirausaha, tentu kita membutuhkan berbagai hal terkait dengan persiapan pendirikan usaha. Antara lain di situ adalah keberadaan modal. Nah, pada dasarnya sumber modal itu sendiri dapat diperoleh melalui berbagai macam jalan ya, berbagai macam sumber ya. Pertama adalah modal sendiri. Ya, tentu saja modal sendiri ini merupakan modal yang cara perolehannya paling mudah ya, karena memang sudah kita siapkan sejumlah modal, baik itu dari tabungan, dari dana cadangan, ya, ataupun mempergunakan aset-aset yang tidak produktif ya sebagai modal mendirikan usaha. Nah, di samping modal sendiri, ketika akan mendirikan usaha, seseorang juga bisa meminjam modal dari pihak bank. Meminjam modal dari pihak bank. Di mana dari pihak bank sendiri ada 3 model kredit ya, yang bisa diambil. Bisa jadi kredit usaha, ya memang ini diperuntukkan untuk membiayai usaha-usaha yang produktif. Kalau di BRI itu ada istilah KUR, ya. Ada kredit untuk UMKM misalnya. Nah, itu kredit-kredit yang ditujukan untuk membiayai usaha. Yang kedua ada kredit konsumtif. Kalau yang kedua ini digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, misalnya untuk membeli rumah atau kendaraan pribadi dan lain sebagainya, bukan untuk membiayai kegiatan usaha-usaha yang produktif. Nah, yang ketiga jenis kredit bank yaitu kredit serbaguna. Nah, kalau yang model ketiga ini kredit yang bisa digunakan untuk tujuan konsumsi ataupun tujuan usaha. Jadi lebih luas, lebih fleksibel. Berikutnya setelah modal usaha disiapkan dan sudah siap dengan tahap berikutnya, maka tentu tahapan lainnya adalah tahapan berikutnya adalah mengelola keuangan selama proses usaha dimulai atau sudah berjalan. Nah, beberapa tips berikut ini yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha di dalam melakukan tata kelola atau mengelola keuangan usahanya. Pertama adalah memisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Jadi jangan pernah mencampurkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Ya, karena itu kenapa dalam pertemuan kemarin kita khusus membahas tentang mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Nah, yang kedua ini yang sesi terakhir kita ini khusus membahas tentang pengelolaan dana usaha. Karena memang keduanya tidak boleh dicampurkan ya. Ya benar memang usaha itu modalnya adalah dari keuangan pribadi ataupun keluarga. Tapi setelah menyisihkan sebagian modal itu untuk usaha, maka berikutnya cara pengelolaannya tidak boleh dicampurkan. Yang kedua, memastikan adanya sistem pencatatan yang rapi, yang teratur, sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dengan rapi dalam jurnal harian, dalam buku besar, dan juga tentang laporan rugi laba yang nanti di slide-slide berikutnya akan kita contohkan pencatatan sederhana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan ini sudah saya lakukan dulu sejak tahun berapa ya, 98 ya. Ketika saya punya usaha kecil-kecil, itu memang harus tertib mencatat segala transaksi yang terjadi.
Yang ketiga, melakukan manajemen kas, ya. Bagaimana agar ketersediaan dana, ya. Kemudian memastikan bahwa semua tagihan-tagihan yang ada itu dapat dibayarkan. Nah, itu butuh manajemen kas. Kira-kira bulan ini kita akan bayar sewa apa saja, kita beli bahan apa, dan lain sebagainya. Itu termasuk manajemen kas. Dan yang keempat, tentu melakukan evaluasi setiap bulan terkait dengan keuangan, yaitu realisasi produksi dan penerimaan. Apakah masih cukup persediaan, ataukah kemudian ternyata persediaan barang kita sudah menipis, bagaimana realisasi dari persediaan, ya, jumlah utang piutang, kondisi kas, ya, rugi labanya, dan lain sebagainya, itu harus selalu dilakukan evaluasi rutin setiap bulan. Nah, jadi intinya bahwa harus ada pemisahan antara keuangan pribadi dan uang perusahaan, dan dicatat, ya, dengan tertib, dengan rapi terkait seluruh transaksi yang ada di usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan mata kuliah kita ini. Nah, secara ringkas tentang bagaimana alur sumber dan penggunaan dana bagi seorang wirausaha dapat kita simak dalam diagram di layar. Yang pertama adalah dari sisi sumber dana, kemudian rencana dana, dan penggunaan dana. Nah, dari sisi sumber dana, tentu bagi seorang wirausaha ada kalanya sumber dana itu berupa equity capital atau yang sering disebut dengan modal sendiri yang diinvestasikan. Sejumlah uang yang kita sisihkan, yang tadi sudah kita bahas di depan, memang untuk modal awal pendirian usaha. Yang kedua, sumber dana juga bisa dari debt capital atau pinjaman dari bank, ya, ataupun investor yang lain. Dan yang ketiga, venture capital, yaitu modal yang berasal dari luar. Nah, untuk apa saja sumber dana ini? Tentu untuk kegiatan usaha kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek misalnya, ya, untuk aktiva lancar kita, ya, persediaan kas, kemudian untuk surat-surat berharga, kemudian piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang penggunaan dana dalam tahap jangka panjang, bisa jadi dana-dana yang tadi sudah kita peroleh dapat digunakan untuk membeli tanah, ya, dan aset-aset yang nilainya relatif besar, ya, membangun gedung, membangun pabrik, membeli mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, itulah alur bagaimana sumber dana, kemudian bagaimana dana itu benar digunakan untuk usaha kita. Nah, berikutnya kita masuk di bagian akhir, yaitu tentang pencatatan keuangan sederhana, UMKM. Ini yang tadi saya sampaikan dan sudah saya praktekkan sejak dulu, puluhan tahun yang lalu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, perlu kita pahami beberapa quotes, ya. Yang pertama itu, jika pemasaran itu adalah ruh dari kesuksesan bisnis, maka pencatatan keuangan adalah kompasnya. Sudah pernah saya sampaikan. Nah, yang kedua, uang adalah alat ampuh memuluskan ke surga, sekaligus alat canggih melempar ke neraka. Maksudnya bahwa uang itu kalau tidak hati-hati, ya, bisa menjerumuskan seorang wirausaha masuk dalam jebakan, ya, kehidupan yang tidak baik, berfoya-foya, ya toh, karena sudah merasa sedikit untung, kemudian lupa daratan, misalnya membeli aset-aset yang tidak diperlukan oleh perusahaan atau oleh usaha kita. Nah, itu bisa menyebabkan, kalau istilah dari kalimat ini, melempar ke neraka. Yang ketiga, kejatuhan yang mendekatkan pada kesuksesan adalah bukan kegagalan, tetapi bagian kesuksesan itu sendiri, yaitu bagaimana kita
ketika tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka itu adalah pintu yang mendekatkan kepada kejatuhan. Jadi hati-hati dengan persoalan keuangan, penggunaan, termasuk juga di dalamnya adalah pengelolaan keuangan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, para calon pengusaha itu memahami tentang bentuk-bentuk transaksi, pencatatannya seperti apa, ya, mengenal tentang pencatatan keuangan, sistem akuntansi dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kalau kita bicara tentang pencatatan keuangan, maka kita akan mengenal beberapa komponen-komponen keuangan. Ini tentu saja sekali lagi contoh yang sangat sederhana ya, yang dulu saya gunakan untuk mencatat usaha saya. Yang pertama adalah apa yang kita kenal dengan istilah modal. Nah, modal itu dana investasi yang diberikan oleh pemilik usaha atau seorang investor kepada unit usaha yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, modal itu dalam hal ini kita beri kode 01. Ya, kan nanti kalau Anda bicara akuntansi akan mengenal istilah kode rekening ya. Nah, ini contohnya kita beri kode rekening 01, itu modal. Pokoknya seluruh modal nanti diberi kode 01. Yang kedua adalah hutang, yaitu dana pinjaman yang diperoleh dari kreditur yang harus dikembalikan senilai dana pokok plus bunga atau bagi hasil. Yaitu kita beri kode 02. Ya, jadi modal tadi 01, kemudian hutang itu adalah 02. Yang berikutnya adalah peralatan, yaitu benda yang sifatnya aktif, yang tahan lama, yang digunakan secara langsung untuk melakukan proses produksi dan operasional usaha. Di mana kalau peralatan itu berkasnya atau barang bekasnya masih bernilai jual atau bermanfaat. Contoh misalnya mesin, komputer, truk gitu ya, motor, dan gunting, kompor, dispenser, piring. Ya, ini usahanya macam-macam ya, ada rumah makan, ada ya, transportasi. Ini peralatan-peralatan yang memang berkaitan langsung dengan usaha kita. Nah, itu disebut dengan peralatan. Nah, kodenya 03. Nah, kemudian berikutnya ada istilah lain yaitu perlengkapan. Ini mirip dengan peralatan. Kalau peralatan tadi sifatnya aktif, maka perlengkapan itu sifatnya pasif. Dia juga merupakan barang yang tahan lama, yang digunakan sebagai sarana pendukung kelancaran usaha. Sarana pendukung. Berarti kalau sebetulnya tanpa adanya perlengkapan ini sudah bisa jalan. Tetapi agar lebih baik di dalam melakukan kegiatan usaha, maka perlengkapan itu dibutuhkan sebagai sarana pendukung. Sama dengan peralatan, perlengkapan ini juga barang bekasnya masih bernilai atau bermanfaat atau memiliki nilai jual. Contohnya misalnya meja, kursi, almari, rak, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan perlengkapan. Kodenya adalah 04. Kemudian yang berikutnya adalah bahan habis pakai. Nah, apa itu bahan habis pakai? Yaitu benda yang tidak tahan lama. Berbeda dengan perlengkapan ataupun peralatan. Kalau bahan habis pakai ini tidak tahan lama atau hanya sekali pakai habis atau tidak mempunyai nilai jual lagi. Contohnya ballpoint, kertas bungkus, plastik, lem, tinta, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bahan-bahan habis pakai. Kodenya 05. Kemudian yang keempat, bahan baku atau barang dagangan. Nah, bahan-bahan penyusun wujud produk yang akan dijual. Ini namanya bahan baku. Untuk membuat sebuah produk, maka namanya bahan baku. Atau barang jadi yang akan dijual, itu namanya barang dagangan.
Contohnya kalau beras, gula, bumbu, nah itu adalah kita jual beli bahan baku ya. Ya, jadi kita menyiapkan warung sembako, ya, tentu di sana bahan bakunya adalah beras, gula, bumbu ya. Kemudian kalau kita akan membuat toko komputer, maka barang dagangannya adalah ya komputer itu sendiri, ada mouse, mungkin ada laptop, ada keyboard, ada macam-macam. Nah, jadi kalau komputer, mouse, laptop, keyboard, ya, dan lain sebagainya itu namanya barang dagangan. Sementara kalau seperti beras, gula, bumbu itu namanya bahan baku. Nah, dalam hal ini bahan baku atau barang dagangannya kodenya adalah 06. Hal yang perlu diperhatikan untuk usaha jasa, maka nomor 06 untuk jasa ya, 06, maka ini tidak ada, tidak dibutuhkan. Ya, karena tidak ada bahan baku. Adanya peralatan, alat cukur dan sebagainya gitu ya. Misalnya kita membuat barbershop ya. Nah, itu tidak dibutuhkan bahan baku, tidak dibutuhkan barang dagangan. Ya, kecuali kalau kita di situ juga jual-jual tonik, jual-jual sampo ya. Nah, itu juga ada barang dagangan. Nah, berikutnya adalah gaji atau upah atau honor, yaitu dana yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja. Ini kodenya 07. Berikutnya adalah biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran. Apakah itu membuat brosur, spanduk, kegiatan promosi, dan lain sebagainya. Itu kodenya 08. Dan berikutnya biaya lain-lain, yang itu biaya yang dikeluarkan untuk berbagai hal yang belum didefinisikan di atas, misalnya biaya bunga, biaya sewa, biaya listrik, telepon, dan lain sebagainya. Itu kodenya 09. Berikutnya adalah penjualan atau pendapatan. Nah, kalau ini bukan biaya tetapi dana yang diperoleh dari menjual barang ya, atau upah memberi jasa pelayanan. Nah, itu namanya pendapatan. Ya. Jadi kalau kita berhasil menjual, misalnya kita punya toko kelontong, di sana ada ya kita menjual pernak-pernik misalnya, ya, itu namanya penjualan. Karena kalau di jasa itu biasanya pendapatan. Meskipun keduanya ini sama ya, jadi pemasukan dana bagi usaha kita dari customer, dari pembeli ya, dari orang yang membeli dagangan kita. Ini kodenya 10. Kemudian biaya produksi dan operasional ya. Nah, ini adalah biaya gabungan dari bahan habis pakai, bahan baku, biaya gaji, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Itu namanya biaya produksi dan operasional. Nah, keuntungan itu nanti adalah pengurangan dari penjualan dikurangi dengan biaya produksi dan operasional. Jadi nanti kita akan tahu apakah dalam bulan tertentu atau dalam tahun tertentu usaha kita itu untung atau rugi. Maka cara ngitungnya adalah dari penjualan atau pendapatan dikurangi dengan biaya produksi dan operasional. Baru nanti ketahuan apakah usaha kita itu menguntungkan ataukah tidak. Nah, berikutnya saudara, ini saya membuat contoh kecil ya. Dalam contoh ini ada usaha jual beli dan servis komputer Mr. X ya. Arus kas di bulan November 2012. Nah, baik. Jadi ini ada catatan keuangan arus kas November toko
atau usaha jual beli dan servis komputer. Kolom sederhananya ada tanggal, ada rincian, ada kode rekening tadi, KM itu kas masuk, KK itu kas keluar, saldonya adalah saldo itu sisa. Misalnya di bulan November, toko kita pertama tanggal 1 mendapatkan pasokan pemilik atau modal. Maka modal itu kodenya 01. Maka ketika mendapatkan pasokan modal dari pemilik, maka diberi kode 01. Kalau ada modal itu berarti kas masuk. Maka di kas masuk, di kolom KM, kas masuk kita beri misalnya modalnya itu 100. Ya. Maka saat tanggal 1, posisi saldonya adalah 100. Tanggal 3 itu membeli laptop kantor. Membeli laptop kantor. Laptop diberi kode 3 itu berarti peralatan kantor. Karena membeli, maka kasnya keluar. Ya. Jadi 100 tadi digunakan untuk beli laptop untuk kantor sebagai peralatan. Harganya 10. Maka saldonya 100 diambil 10, saldonya 90. Pada tanggal 5 itu pemilik usaha hutang ke BMT. Berarti ada kas masuk ya. Hutang itu kode rekeningnya 02. Hutangnya berapa? 50. Maka saldonya adalah 140. Jadi saldo tanggal 3 ditambah hutang dari BMT 50 tambah 90, 140. Kemudian tanggal 7 beli meja kantor. Nah, untuk apa meja ini? Oh, perlengkapan kantor, kodenya 04. Berapa harganya meja? 30. Ya, maka pengeluaran itu kita masukkan di kolom kas keluar. 140 diambil 30, 110. Tanggal 8 beli kresek. Nah, kodenya 05 ini berarti barang habis pakai. Tas plastik atau kresek. Kalau ada orang beli digunakan untuk mengemas atau membawa barangnya. Nah, kita beli bahan habis pakai, kodenya 05, sejumlah 10. Maka saldonya tinggal 100 karena 110 diambil 10. Tanggal 10 beli laptop. Laptop bukan untuk peralatan tapi barang dagangan dong. Karena kita toko komputer, ya beli laptop, kulaan laptopnya. Maka kulaan laptop itu kodenya 06. Karena laptop di sini sebagai barang dagangan kita. Berapa beli laptopnya? 50. Nah, maka saldonya tinggal 50 karena saldo tanggal 8 dikurangi 50 di tanggal 10 untuk beli laptop. Maka saldo tinggal 50. Kemudian tanggal 15 gaji karyawan. Ya, gaji karyawan, upah honor itu kodenya 07. Berapa? 20. Saldonya 30. Tanggal 20 itu cetak pamflet. Ini biaya pemasaran ya, 08. Kode pemasaran itu 08, cetak pamflet 10, saldonya 20. Kemudian tanggal 25 itu beli bensin, biaya lain-lain 09. Ya, itu 10, saldonya 10. Nah, dilalah tanggal 28 berhasil menjual laptop, ya. Nah, ini penjualan atau pendapatan itu kodenya 10. Nah, karena pendapatan atau hasil penjual laptop itu maka masuknya di kas masuk. Nah, karena kita mendapat uang. Ya. Berarti tadi kulaan laptop 50 dijualnya 120 ini ya. Nah, kira-kira gitu. Untungnya besar sekali. Nah, maka saldonya tadi yang 10 di tanggal 25 karena jual laptopnya atau laptopnya laku 120, maka saldonya 130.
Nah, di tanggal 30 pemilik menambah modal lagi, ya, yaitu di kode 01, kode rekening 01, berapa modal tambahannya? 140. Nah, maka saldo di akhir November 2012 itu adalah 270. Nah, itu contoh pencatatan arus kas, ya. Toko komputer Master X di bulan November. Nah, berikutnya setelah arus kas yang dicatat dengan rapi, kemudian kedua adalah rekapitulasi keuangan di bulan November. Kalau tadi arus kas itu per day by day atau tanggal per tanggal. Nah, kalau yang rekapitulasi keuangan ini berdasarkan kode, ya. Yang pertama adalah modal. Modal tadi kodenya 01. Selama bulan November sudah total berapa modal yang dimasukkan. Nah, tadi modal itu pemasok pemilik tanggal 1 100 tambah tanggal 30 140 berarti 240. Nah, ini 240. Kemudian hutang ke BMT tadi kodenya 0250. Peralatan beli laptop tadi 10 ya untuk peralatan. Beli perlengkapan meja tadi 30. Nanti kalau dalam bulan itu beli perlengkapan atau peralatan lebih dari satu kali, maka dijumlahkan totalnya berapa. Kemudian bahan habis pakai, beli plastik tadi 10. Gitu. Kemudian bahan baku, beli laptop sebagai bahan dagangan tadi 50. Kemudian untuk gaji 20, pemasaran 10, biaya lain-lain 10, tadi beli bensin tadi. Kemudian penjualan atas laptop tadi 120. Dan uang kas per 30 November 2012 tadi adalah 270. Nah, jadi kita rekap keuangan November berdasarkan jenis-jenis rekening tadi ya. Modal, hutang, peralatan dan seterusnya. Itu langkah kedua. Nah, baru kemudian yang ketiga, pencatatan keuangan yang sangat penting yaitu laporan rugi laba. Tadi yang pertama arus kas, yang kedua rekapitulasi, yang kedua adalah laporan rugi laba. Nah, caranya seperti ini. Pertama yang kita catat adalah seluruh penjualan atau pendapatan. Tadi dalam bulan November berhasil menjual 1 unit laptop. Ya. Kode penjualan itu 10 ya. Harganya tadi berapa? 120. Nah, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan selama November apa saja? 1. Bahan habis pakai 10. Bahan baku atau barang dagangan. Tadi beli laptop yang akan dijual tadi 50. Untuk gaji 20. Pemasaran 10. Ya, biaya lain-lain 10. Ya, maka total dari biaya produksi dan biaya operasi itu ada 10, 50, 20, 10, 10. Gitu ya. Jadi totalnya berapa? 60, 80, 90, 100. Jadi totalnya adalah 100 untuk biaya produksi dan operasional. Maka cara ngitung laba ruginya mudah sekali, yaitu total pendapatan dikurangi biaya produksi dan operasional. Maka 120 dikurangi 100. Maka kondisi di bulan November itu usaha kita untungnya 20. Karena 120 dikurangi 100 itu ada 20. Gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya pencatatan ini berulang untuk tiap bulan. Jadi nanti Desember, kemudian setelah Desember biasanya ada laporan akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan
mata kuliah kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, di pertemuan terakhir mata kuliah kewirausahaan satu ini, ya, untuk yang bulan Desember, silakan nanti teman-teman cermati sendiri. Langsung setelah akhir tahun, maka dilakukanlah rekapitulasi keuangan tahunan. Ini hanya kita contohkan 2 bulan ya, November dan Desember. Nah, sama untuk tahunan, maka rekapitulasi keuangan tentu yang dilihat adalah 1 tahun itu dari bulan Januari sampai Desember. Nah, dalam catatan ini dicontohkan dari bulan November sampai Desember modal itu 310 yang sudah masuk ya. Dan hutang 230, peralatan 250, perlengkapan 30, habis pakai 10, bahan baku atau barang dagangan 110, untuk gaji 70, biaya pemasaran 10, biaya lain-lain 30, penjualan atas atau pendapatan 520, dan uang kas tahun 2012 itu 350. Nah, ini rekapitulasi dalam 1 tahun. Dalam hal ini contoh pencatatan untuk November dan Desember. Nah, ini rekapitulasi keuangan tahunan. Nah, yang terakhir adalah setelah direkap selama 1 tahun, maka kemudian dibuat laporan rugi laba pada tahun di mana kita akan melihat kondisi usaha kita. Dalam hal ini dicontohkan tahun 2012. Di tahun 2012 seluruh pendapatan itu 520 ya. Habis pakainya 10, untuk bahan baku atau membeli barang dagangan itu 110, gaji 70, biaya pemasaran 10, biaya lain-lain 30, maka biaya produksi dan operasi di tahun 2012 dengan catatan tadi bulan November sama Desember ya, itu totalnya 130. Maka bagaimana keadaan usaha kita di tahun 2012? Maka cara ngitungnya adalah seluruh pendapatan dikurangi biaya produksi dan operasional. 520 dikurangi 130, maka kita punya laba usaha 390. Ya, 390. Nah, inilah saudara beberapa catatan keuangan sederhana ya, UMKM yang bisa kita gunakan untuk merekam, ya, merekod, ya, mencatat seluruh transaksi pada usaha kita. Tentu seiring dengan perkembangan usaha kita dibutuhkan pencatatan yang lebih lengkap, ya. Bahkan nanti sampai ke pencatatan untuk pajak dan lain sebagainya. Nah, demikian contoh dari pencatatan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu toko komputer Mr. X. Baik, akhirnya saudara sekalian, selesai sudah materi-materi kita mata kuliah kewirausahaan satu ini. Memang di awal-awal kita masih belajar tentang konsep-konsep wirausaha, kemudian konsep resiko, kemudian konsep pemasaran atau marketing, kemudian berkaitan dengan motivasi, produksi, ya, kemudian juga ada komunikasi, presentasi. Maka nanti di kewirausahaan 2 itu teman-teman akan diarahkan untuk membuat proposal usaha, ya, membuat proposal usaha. Syukur-syukur nanti bisa direalisasikan usaha itu dan bisa diikutkan di dalam program-program kompetisi mahasiswa, ya. Karena setiap tahun, ya, dulu sebelum ada pandemi kuotanya banyak itu. Ada PKMK namanya, program mahasiswa, program kreativitas mahasiswa, PKMK, K-nya itu adalah kewirausahaan.
Nah, silakan nanti di kewirausahaan 2 diikuti dengan baik, membuat proposal usaha dan ya akan lebih bagus dengan nanti usaha itu bisa diwujudkan secara nyata dalam kegiatan teman-teman sebagai seorang mahasiswa sekaligus seorang wirausahawan muda. Selamat berwirausaha. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini akan dapat menambah pengetahuan kita dan tentu saja ketika nanti kita terjun berwirausaha maka kita sudah memiliki beberapa keterampilan termasuk salah satunya adalah melakukan pencatatan kegiatan usaha atau pengelolaan keuangan usaha. Demikian saya Aris Badarudin Toha mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selama ini. Dan mari kita tutup kuliah kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.